Gachiakuta adalah anime yang lagi di-cancel habis-habisan di Twitter. Hah? Kok bisa, Bang? Yes, anime ini yang lagi rame-ramenya ditonton banyak orang di akhir 2025 ternyata harus menerima arus ketidaksukaan di akhir 2025 juga. Anime sampah ini dikategorikan sebagai sampah beneran sama beberapa orang karena melakukan blackface. Blackface? Apa tuh, No? Dan kenapa sampai di-cancel? Dan masalahnya apa sih? Gachiakuta adalah anime tentang sampah yang menurut Twitter sekarang beneran sampah. Anime ini bener-bener membuat gue penasaran banget dan pengen nontonin sampai habis. Gue belum nonton sampai kelar, tapi tenang aja, mungkin abis video ini gue akan bikin review satu seasonnya. Tapi yang pengen gue bahas sekarang bukan opini gue terhadap animenya, melainkan kontroversinya. Tadi gue udah singgung di awal kalau Gachiakuta ini lagi tidak disukai karena blackface. Nah, pertanyaannya, blackface itu apa? Oke, blackface itu sebenarnya seperti harfiahnya, yaitu adalah muka hitam. Tapi bukan muka yang hitam, melainkan muka yang dihitamkan. Blackface sendiri ya culture-nya lahir lagi-lagi dari Amerika, yang dimana dulu tuh ada semacam acara komedi di Amerika sana yang dimana banyak orang yang tidak berkulit hitam itu menggunakan make up atau apapun itu untuk menghitamkan muka mereka demi menggambarkan dan merepresentasikan orang berkulit hitam. Nah, di kesempatan-kesempatan tersebut mereka mengkarakteristikan orang kulit hitam itu jadi orang yang bodoh, pemalas, jelek, sifat-sifat buruk, sifat-sifat yang nggak bener, sifat-sifat yang udah pasti menjelek-jelekan orang yang berkulit hitam. Sehingga tentu saja membentuk stereotip bahwa orang kulit hitam begini. Dan tentu ini semua mengakar kepada rasisme di Amerika terhadap orang kulit hitam. Sehingga aksi tersebut akhirnya di masa sekarang itu dicap sebagai aksi yang sangat-sangat rasis, harus diberhentikan, nggak tahu diri, nggak tahu malu, ketinggalan zaman, dan pokoknya rasis. Dari poin itu sebenarnya gue sangat mengerti dan sangat mendukung. Jelas penggunaan blackface di konteks Amerika dan kalau masih dilakuin sekarang, itu jelas-jelas bukan komedi, melainkan rasis. Karena lu bisa berkomedi dengan cara apapun yang lain, bro, nggak harus blackface dan masih laku-laku aja gitu. Apalagi syaratnya lu melakukan blackface selain untuk mengundang kontroversi. Melalui jalur rasisme, tanpa ada breakthrough idea yang jelas atau cuman yada-yada blackface gitu dan lain-lain ya, so far sih emang kelihatannya unnecessary banget untuk melakukannya. Nah, pertanyaannya, kenapa Gachiakuta itu dianggap rasis dan melakukan blackface sama banyak orang? Jawabannya, kita mesti mengenal kembali apa itu Gachiakuta, sebuah anime tentang sampah yang si pengarangnya, yaitu Kei Urana, sangat-sangat terinspirasi dari black street culture, yaitu adalah kultur African American di Amerika tentunya, yang punya ciri khas sendiri, yang punya keunikan sendiri, seperti muralnya, cara berpakaiannya, style and fashion rambutnya, bahkan sampai karakter-karakternya yang bisa kita lihat di sana berkulit hitam, seperti Corvus, Seiyu, dan Jabber. Dan mungkin nanti kedepannya gue nggak tahu ya, gue nggak baca manganya, mungkin lebih banyak orang berkulit berwarna hitam lagi di Gachiakuta. Tapi setidaknya di anime itu 3 yang cukup ikonik lah ya untuk bisa dilihat sebagai orang dengan berpenampilan berkulit hitam dan dengan style dan fashion yang sangat terinspirasi dari black street culture. Apakah orang-orang di Twitter mempermasalahkan itu? Tidak, bukan itu masalahnya. Justru banyak orang memuji bahkan mengapresiasi bagaimana ada mangaka Jepang ngebawa black street culture untuk masuk ke dunia anime. Orang-orang pada muji-muji tuh, pada salut-salutin, bahkan jadi pada suka sama Gachiakuta. Jadi mangakanya sangat disanjung dan animenya pun jadi rame. Terus masalahnya di mana? Masalahnya adalah di stage play-nya, alias pengumuman bahwa Gachiakuta akan mendapatkan stage play. Apa itu stage play? Kasarnya adalah theatrical performance lah gitu. Nonton di Jepang gitu, live action theatrical yang bertemakan anime Gachiakuta. Ini udah common banget treatmentnya. Kalau ada anime sukses, tahu-tahu pasti akan ada teater yang biasanya musikal, hampir semuanya musikal. Ya bikin permainan di panggung gitu loh, menceritakan Gachiakuta. My Hero ada, Naruto ada, apalagi ya banyak banget. Pokoknya Haikyuu ada juga, bahkan selevel Haikyuu. Jadi pasti udah ada gitu stage play-nya. Nah, sampai sini kalian udah sadar belum apa problemnya? Yap, problemnya adalah blackface, alias tuduhan blackface orang-orang di Twitter terhadap karakter-karakter di Gachiakuta. Seperti yang kalian bisa lihat di bagian zoom ini, ada Jabber, ada Arka, ada Seiyu yang jelas-jelas di animenya berkulit warna hitam, tapi di stage play-nya tidak diperankan sama orang hitam, melainkan orang Jepang yang dituduh, ya lagi-lagi bukan gue yang bilang, dituduh melakukan blackface, alias menghitamkan kulitnya biar lebih terlihat. Sekali lagi bukan gue yang nuduh ya, sekali lagi bukan gue yang bilang, tapi orang-orang Twitter bilang melakukan
blackface. Jeder, rame lah Twitter, perang lah Twitter, rusuh lah Twitter, sampai si mangakanya pun yang tadinya disuka sampai jadi dibenci. Sorry IDC that it's Japan, it's almost 2026 and we are still doing blackface. Why take a series with the diverse cast and use non-diverse cast? Why paint their skin? It's another country. They don't know about blackface. A Google search could have stopped this. Gachiakuta stage play having people in blackface instead of casting actual black people and saying it's because they couldn't find black people fluent in Japanese. What a joke. No, because you cannot be serious. What's the point of making black character if you are going to represent them without any black people at all? These are the faces they saw and choose for Jabber, Semiyu, and Corvus. Yang intinya banyak orang sangat tidak setuju dengan keputusan ini. Bahkan sampai Twitter mangakanya diserang, dan akhir-akhir ini Twitter beliau itu bukan diproteksi, lebih kepada nggak semua orang bisa reply, mungkin biar nggak nge-spam dan nggak ngeganggu dia kali ya. Kalian bisa cari-cari sendiri, kalian bisa search sendiri. Intinya rame banget orang ngomongin tentang Gachiakuta stage play yang dituduh mereka melakukan blackface. Ini adalah hal yang gue masih nggak bisa menemukan sebuah argumen keras untuk gue bisa bilang dan meng-highlight itu. Tapi akan gue kasih sedikit poin-poin yang menurut gue bisa menjadi bahan perdiskusian di bawah. Gue bukan mau ngedukung atau gimana, tapi menurut gue ini penting banget poinnya untuk jadi bahan diskusi sebelum kalian pakai emosi. Pertama, banyak dari mereka bilang tinggal cari orang berwarna kulit hitam di Jepang untuk melakukan stage play. Menurut gue itu argumen gampang banget ngomongnya, tapi dilakuinnya susah banget. Buat kalian yang belum pernah nonton stage play di Jepang, stage play itu tuh permainan teater, dan acting teater itu beda dari acting live action. Makanya kalau kalian suka lihat orang-orang yang lakuin teater itu beda sama yang lakuin live action, atau aktor-aktor yang biasa kalian lihat di dorama atau lain-lain. Kalian semua yang udah nontonin Oshinoko Season 2 pasti udah ngerti maksud gue ya. Gue gak hanya nonton, tapi gue juga ada di belakang industri ini. Pernah lah, gue gak mau bilang paling sih ngerti, paling sih tahu, tapi pernah, dan gue bisa share pengalaman gue. Pertama, ini bukan masalah orang bisa stage play doang, bisa main teater doang, kalaupun ketemu orang kulit hitam. Pertama, tadi sudah bisa kita ketahui, ini tontonan buat orang Jepang. Jadi, orang berkulit hitamnya itu harus bisa berbahasa, yes, Jepang. Berikutnya, stage play anime itu udah pasti banget sih sebenarnya, pasti banget. Ada kemungkinannya kecil banget untuk nggak ada ini, yaitu adalah musical. Jadi bayangin, lu mesti dapetin orang yang berwarna kulit hitam, bisa bermain teater dengan sangat-sangat jago, dan bisa nyanyi, dan mau. Belum tentu loh mereka mau, dan bisa bahasa Jepang. Dan yang paling terakhir jangan lupa reassemble, alias secara ketubuhan dan penampilan fisik mirip sama karakter yang dimau. Nah, dan satu lagi, cukup nggak budgetnya, dan lain-lain. Jadi kayak menurut gue nggak terlalu gimana lah untuk bilang kayak gampang kok nyarinya gitu. Lu tinggal cari aja orang kulit hitam yang bisa bahasa Jepang. Menurut gue itu agak gimana gitu. Sebagai orang yang pernah berkutit di masalah casting dan nyari orang yang tepat, itu gak mudah. Buat lu pada yang udah jadi anak casting ya di film-film Indonesia atau pernah ikutan casting, pasti ngerti, buset, enak banget nih orang ngomongnya. Tinggal cari orang kulit hitam bisa bahasa Jepang dan bisa acting dan bisa main teater dan bisa musikal dan karakternya mirip sama karakter yang dimau gitu kan. Coba kayak gitu ngomong, orang casting langsung kayak, ngomong apa lu? Yang kedua, lagi-lagi, oh ini cuma fiksi, biar cepet dah gitu. Dan yang ketiga, dari segi bisnis, yang bisa gue share adalah tentang bagaimana hal-hal kayak gini tuh gak selamanya ketuanya tuh mangakanya, ngerti gak lo? Ibarat kata nih, gue Chiro Oda gitu, gue bisa ngatur semua bentuk Luffy kayak gimana. Well, ada, bisa, tapi gak 100%. Dalam dunia bisnis kayak gini, kuasa lu terhadap IP lu, kalau misalnya udah kerja sama banyak orang, itu gak bisa 100% lagi. Bisa, dalam beberapa perjanjian bisa, tapi secara umum, apalagi yang baru mulai kayak gini, gak mungkin dia bisa kayak 100% gitu loh. Lagi-lagi lu nonton Oshinoko, Iya, nonton Oshinoko yang season 2 lu pasti ngerti gitu ya. Nggak bisa mangakanya langsung ganti ini segala macam, itu bakal pusing lagi, bakal kacau lagi, bakal mundur lagi jadwalnya kalau dia mau dan lain-lain. Makanya dia biasanya bekerja sama dengan orang lain yang ngurus dan lain-lain. Dan nggak bisa berbuat banyak gitu kalau ada sesuatu yang nggak cocok atau nggak sesuai. Sekali lagi, nggak pasti semua, tapi pada umumnya kerjasama itu nggak sebisa kayak suka-suka lu gitu loh, karena itu IP-nya punya lu. Nggak juga. Jadi menyerang atau menitik beratkan semua ini ke mangakanya itu menurut gua nggak fair aja. Kontrolnya semua bukan di dia gitu, kebijakannya semua bukan di dia. Kalaupun di dia, apakah itu bijak untuk tahu-tahu dibatalin aja gitu? Karena yang protes adalah orang-orang yang nggak nonton teaternya. Nah, dan ini juga bisa menjadi semacam bahan diskusi gitu. Apakah itu beneran blackface? Tuduhannya kan blackface nih langsung. Apakah tidak? Yang seperti di mana gua udah sampaikan di awal, tujuan
tujuan blackface itu adalah untuk menstereotipkan orang-orang kulit hitam yang karakter itu jelek, buruk, nggak bagus dan lain-lain, dan emang berakar dari niat dan itikat jahat untuk berlaku rasis kepada orang kulit hitam. Nah, berikutnya apakah orang-orang Jepang ini ingin melakukan hal yang sama gitu, ngerti nggak lo? Melakukan blackface dengan alasan yang sama dengan blackface yang mereka sangat-sangat larang, mereka sangat-sangat tidak suka, dan mereka sangat-sangat kecam. Dasarnya menurut gue udah berbeda. Bukan berarti untuk menormalkan blackface, tapi gimana ya, ngerti gak sih lo maksud lo? Kayak tujuannya dilihat dong, nih orang ngapain gitu. Tapi itulah yang masih gue bingungin kadang-kadang merespon masalah class culture kayak gini. Bukan berarti gue tutup mata bahwa Jepang aman-aman aja sama diversity, enggak. But you got my point. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau kalian mau kritisi, kalau kalian punya pendapat, kalau kalian mau menentang gue, kalau kalian mau ngasih point of view kalian, menurut gue penting banget, please komen di bawah biar gue bisa baca-baca. Jadi gue tahu ke depannya kayaknya harus bersikap apa gue untuk merespon hal-hal kayak gini. Tapi yang pasti ya gue kasih nama mangakanya gitu, sampai Twitternya di limit kayak gitu. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe atau like. Dan jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton, karena gue upload sehari satu. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media lain seperti Instagram atau TikTok untuk sharing info-info menarik di sana. Dan ya, sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Nobring pamit undur diri. Untuk kita semua, stay clean and sound. Review Gachiakuta Sun, karena habis syuting saya nonton 2 episode terakhir. Agak kurang sih sebenarnya. Spoiler.